Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga tatkala kaki menapakkan di bumi pertiwi, maka tidak ada lain yang kita sikapi dan kita wujudkan dalam karya sehari-hari kecuali berusaha yang terpuji. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan karena kita bangsa Indonesia, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Pemirsa, kami terus akan berusaha insya Allah untuk melacak akar hikmatokrasi. Di dalam The Great Supreme Theory, kita menggunakan amruhum sura bainahum. Urusan mereka senantiasa diselesaikan dengan masalah. Maknanya bahwa bangsa kita, meskipun kami memakai ayat Al-Quran untuk mendasarkan pada teori besar di atas segala teori, yakni adalah pertalian dengan keyakinan kita, keyakinan kami sebagai orang Muslim. Tentu saja tidak pernah akan keliru ketika saudara-saudara kita yang non-Muslim itu mendasarkan pada kitab suci agamanya masing-masing. Karena tidak ada yang berseberangan dengan dialog anak manusia yang bernama musyawarah. Sekali lagi, bukan demokrasi yang lebih mengedepankan pengelompokan manusia. Ketika pemilihan umum tiba dilaksanakan secara langsung, maka derajat rohaniawan tokoh agama dan kepercayaan, penghayat, termasuk di dalamnya akademisi dan juga para ulama, apapun gelar mereka, itu tidak sekedar setara dengan saudara-saudara kita yang pekerjaan sehari-hari tidak berkecimpung di dalam dunia keilmuan. Tanpa bermaksud untuk menistakan, tetapi memang di dalam kehidupan sehari-hari ada strata sosial yang mestinya dihargai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita berbicara hikmatokrasi lagi. Kali ini data saya kemas dalam syair, puisi, ataupun karya sastra yang saya beri tema besar hikmatologi kehidupan dalam karya Sabdana yang ke-16.161, hikmatokrasi petani bagian pertama.
Petani sungguh hatinya dipimpin hikmah kebijaksanaan ilahi. Sawah tak ada patok pembatas yang resmi. Terbentang luas sawah, berbatas kejujuran hati nurani. Satu petak dengan lainnya hanya pemantang yang membatasi. Batas sawah tak pernah diubah oleh petani. Data kepemimpinan hikmah sungguh ada di bumi. Semua aman, nyaman, meski sawah tak dibatasi. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Pendidikan Malang, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, lightingnya tertinggal tadi. Nah, ketika kita berbicara teori, maka dalam kelaziman kita, saudara-saudara kami yang bergelut gelimang di sosiologi atau di ilmu-ilmu sosial lainnya yang melakukan pendekatan kualitatif, khususnya grounded research, riset yang berusaha untuk mencari key informant atau informan kunci, narasumber kunci, maka semakin dalam pencarian narasumber dan semakin jauh dari kehidupan kita sekarang, artinya semakin kuno data yang kita dapatkan dari key informant tadi, maka akan semakin bernas dalam keyakinan kami, saudara-saudara kami yang terbiasa dengan grounded research. Kali ini saya tampilkan hikmatokrasi petani. Dimaksudkan adalah bahwa hikmatokrasi, meskipun sekali lagi oleh petani tidak dinamai hikmatokrasi, karena memang beliau-beliau saudara-saudara kita, bapak petani, buruh tani itu melakukan pekerjaan dengan segenap hati dan tidak perlu menulis teori. Namun, setiap orang langkahnya selalu didasarkan pada teori, yakni adalah rangkaian petunjuk yang diyakini ketika akan dilaksanakan itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi ilmuwan atau cendekiawan, ketika melakukan grounded research, maka mencari agenda perilaku petani sampai dengan menemukan hikmah yang ada di dalam para petani. Karena itu, saya memulai dengan petani sungguh hatinya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ilahi. Apapun sebutan ilahi, sesembahan anak manusia, Allah, Sayang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Kesang, atau apapun yang disebut oleh lidah manusia, maka seluruhnya adalah yang maha suci, yang maha esa. Para petani dipimpin. Kenapa kita sampai kesimpulan petani itu dipimpin oleh hikmat? Hikmat itu ketika menguasai seseorang, maka seseorang itu senantiasa di dalam pengendalian. Siapakah yang mengendalikan? Yang mengendalikan itu nuraninya, hati nuraninya, dan hati nurani itu percaya kepada
yang maha tinggi. Sehingga kalau di zaman Pak Harto dulu disebut dengan pengawasan melekat atau waskat, maka pengawasan melekatnya itu bukan manusia semata, namun lebih dari itu adalah yang transenden. Yang transenden ini kemudian kami memberikan sub analisis di dalam hikmatologi yang kami sebut dengan transnologi. Jadi ini merujuk pada teori-teori yang kami bangun tahun 95 sampai dengan tahun 98. Yang sebelum itu didahului dengan tahun 1984. Nah, pemirsa, sawah tak dipatok dengan pembatas yang resmi. Jadi kalau panjenengan Anda semua melihat sawah-sawah tradisional di desa itu tidak ada patokan-patokan resmi dari pemerintah. Meskipun sudah bersertifikat, seringkali tidak ada patokannya. Cukup pematang sawah itu sebagai patokan. Terbentang luas sawah berbatas kejujuran hati nurani. Ini dalam sabdana yang kami sampaikan. Jadi tidak harus ada patok resmi berupa beton bertulang ataupun besi begitu ya. Tidak perlu dan tidak diperlukan. Kalau toh sekarang itu ada, maka sebelum ini ratusan tahun tidak ada pembatas resmi itu. Satu petak dengan yang lainnya hanya pematang yang membatasi. Jadi hanya yang bisa dipakai jalan kira-kira untuk 2 orang begitu ya. 2 orang yang bisa berpapasan. Ini biasanya pembatas resmi dari petani antara satu petak sawah dengan petak yang lainnya. Nah, dari data kepemimpinan hikmah itu kita bisa mendapatkan di bumi manapun, di Jawa, di Sumatera, di Bali, ya. Semua ada. Jadi petani kita mengajarkan kepada teoritisi, pada akademisi untuk jujur. Diawasi atau tidak oleh orang, maka kejujuran adalah keniscayaan. Jadi kalau sekarang jujur itu begitu mahalnya, melibatkan satuan tugas khusus, kepanitiaan khusus, sampai dengan guru besar, profesor, dan semuanya. Itu sempat dibohongi, sampai dengan publik seluruh Indonesia, bahkan dunia dibohongi. Kenapa? Karena salah satunya tidak belajar pada petani. Kalau belajar pada kearifan petani, maka kejujuran akan terpelihara di bumi pertiwi. Dan sungguh indah Pancasila terwujud tanpa formalitas, apalagi formalisme. Semua aman, nyaman, sawah tak dibatasi. Jadi betapa indahnya ketika sistem hikmatokrasi itu kita kembangkan. Tapi ada di antara saudara kita yang memberikan masukan sekaligus sanggahan bahwa kalau demikian berarti Anda menolak demokrasi yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini kekeliruan pemikiran kita. Akademisi itu salah satu tugasnya, cendekiawan, ulama itu salah satu tugasnya adalah untuk berteori. Teori itu bukan diangan-angan seperti filosof kebanyakan. Tapi teori kami dasarkan pada hikmah yang ada di dalam sila keempat Pancasila. Jadi kita tidak sekedar membingkai ilmu dengan ini berdasar Pancasila. Tidak sekedar itu. Tapi kita berupaya dengan semua saudara-saudara kita yang peduli
dengan Pancasila, dan saya yakin semuanya peduli dan sangat ingin berniat sungguh-sungguh menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekali lagi Pancasila sudah paripurna, selesai. Yang belum selesai adalah proses implementasi, proses penerapan, proses pengejawantahannya. Dan ini terus akan bergulir. Kalau kita pakai istilah saudara Yudi Latif PhD, negara paripurna, kata Yudi Latif. Maka negara paripurna itu adalah negara yang tidak pernah selesai untuk selalu menyempurnakan, tetapi tidak berarti kita harus meninggalkan. Dan kita juga harus menciderai pemimpin sekarang. Tidak harus begitu. Tapi kita suguhkan, jika hari ini sajian teoretik berdasarkan data itu belum mendapatkan respon dari negarawan dan para politisi, ya, kita tidak berharap banyak dari politikus karena sibuk dengan hal-hal yang bersifat rakus. Ya. Maka kita meyakini bahwa ke depan ada generasi yang akan turut menyambut kajian hikmatokrasi ini, turut meneliti. Benarkah memang ada hikmatokrasi dalam nafas kerajaan Nusantara, dalam nafas Kesultanan Nusantara, sampai dengan menjelang Indonesia merdeka, sampai dengan sekarang Indonesia 77 tahun. Semoga seluruh anak bangsa yang berniat buruk mempermasalahkan apalagi ingin mengganti Pancasila diluruskan kembali oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, oleh Sang Yang Widiwasa, oleh Gusti Kang Murbeng Gesang, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Akarya Jagat. Diluruskan bahwa Pancasila adalah dasar negara paripurna, ideologi way of life Welstandsong yang terindah untuk diterapkan di Indonesia, bahkan di seluruh bumi Indonesia. Semoga seluruh pemimpin selamat dan amanah, seluruh rakyat tetap hatinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.